Saya Rusdian Wahyudi, saya dari Prodi Teknik Informatika Reguler B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Spare Part Motor berbasis web pada bengkel Nur Service. Yang pertama itu latar belakang. Di sini pengolahan data penjualan yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Di dalam pengolahan data ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan pengolahannya. Jadi seiring makin berkembangnya zaman dan banyaknya penjualan, maka saya perlu membuat suatu sistem yang dapat mempermudah pengolahan data tersebut. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi masalah pada bengkel Nur Service tersebut. Yang pertama yaitu pencatatan data penjualan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, sering terjadi kesalahan data saat penginputan. Yang ketiga, data sering tidak balance. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini kita merumuskan bagaimana membangun suatu sistem yang dapat mengolah data penjualan dan meminimalisir waktu serta mengurangi kesalahan-kesalahan saat penginputan data dan laporan penjualan. Batasan masalahnya ialah perancangan sistem informasi penjualan spare part, ketersediaan stok spare part, dan laporan penjualan. Selanjutnya itu metodologi kerja praktek. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama itu pengumpulan dan analisa data. Dan tahap kedua itu perancangan sistem informasi. Di sini saya merancang suatu sistem yang nantinya dapat mempermudah dalam pengolahan data penjualan spare part tersebut. Dan yang tahap ketiga itu implementasi. Ini adalah tahap implementasi pada sistem yang sudah saya rancang sebelumnya. Dan tahap keempat itu pengujian sistem informasi. Pengujian sistem informasi ini ialah pengujian di mana sistem tersebut sudah berjalan dengan baik. Dan tahap terakhir ialah laporan atau jurnal. Selanjutnya analisa sistem berjalan. Di sini memiliki 3 aktor. Yang pertama itu konsumen, kasir, dan owner. Di sini konsumen melakukan PO pada kasir, kasir menerima PO, kemudian kasir memproses PO dari konsumen. Setelah itu kasir mencari spare part PO yang dari konsumen ke dalam katalog spare part. Setelah spare part ditemukan, dilakukanlah proses pencarian. Setelah proses pencarian maka spare part ditemukan. Setelah ditemukan, masuk ke dalam proses pembayaran. Di proses pembayaran ini akan mencetak 2 faktor. Yang pertama itu faktor untuk konsumen dan kemudian yang satu lagi untuk arsip. Setelah itu masuk ke dalam proses pembuatan laporan. Laporan di sini dibuat dalam buku induk yang dibuat arsip. Baiklah, selanjutnya itu diagram konteks. Diagram konteks ini memiliki satu proses yaitu sistem informasi penjualan. Di sini konsumen memberikan data konsumen ke dalam sistem. Kemudian dari sistem menyalurkan data konsumen ke kasir. Kasir juga bisa menginputkan data konsumen ke dalam sistem informasi. Kasir juga bisa menginputkan data spare part ke dalam sistem informasi. Dan kasir menginputkan data transaksi ke dalam sistem. Dan yang terakhir, kasir juga bisa menginputkan ke dalam sistem laporan penjualan transaksi, laporan data konsumen, dan laporan data spare part. Feedback dari sistem ini pada konsumen ialah memberikan data spare part kepada konsumen. Setelah itu, owner masuk ke dalam sistem untuk melihat laporan transaksi penjualan, laporan data konsumen, dan laporan data spare part. Selanjutnya DFG level 1. Di DFG level 1 ini memiliki 3 proses. Yang pertama proses input, transaksi penjualan, dan laporan. Selanjutnya IRD. IRD di sini ada konsumen, spare part, laporan, dan transaksi. Baiklah, selanjutnya itu demo sistem. Di sini saya akan mendemokan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah, ini tampilan awal dari sistem yang telah saya buat. Di sini memiliki tempat untuk menginputkan username dan password. Kemudian di sini ada tombol sign untuk masuk dan di sini ada tombol sign up untuk daftar. Yang pertama saya akan melakukan login sebagai kasir. Di sini saya memasukin username sebelumnya itu Hamida dan passwordnya. Ya, di sini sudah berhasil login. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan beberapa menu. Yang pertama itu dashboard,
data spare part, data konsumen, dan transaksi, edit profil, dan logout. Di dalam data spare part, ini adalah tampilan data spare part. Di sini sudah saya inputkan beberapa data spare part. Dan untuk menambahkan data spare part baru, di sini ada menunya. Yang pertama kita bisa mengisikan kode part, nama spare part, jenis motor, harga, dan stok spare partnya berapa. Kemudian simpan. Setelah selesai, nanti data yang sudah kita inputkan akan muncul ke dalam data spare part seperti ini. Selanjutnya itu data konsumen. Data konsumen ini ialah data yang diterima dari konsumen yang sudah melakukan pendaftaran di halaman sikap yang sebelumnya tadi. Kemudian transaksi. Di dalam transaksi ini kasir bisa melakukan transaksi terhadap permintaan dari konsumen. Contohnya seperti ini. Arif Ilham sudah memesan shock breaker, jumlahnya 2, harganya 160 dan totalnya 360. Baiklah, menu selanjutnya itu di profil. Di dalam profil ini kita bisa mengganti username dan password. Kemudian selanjutnya saya logout. Kemudian saya akan masuk sebagai konsumen. Di sini sebelum masuk, konsumen tentunya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk melakukan pendaftaran, di sini kita klik menu sign up. Kemudian di dalam ini kita isikan siapa nama konsumen, username konsumen, dan password. Di sini saya contohkan namanya Widi, username-nya Widi, dan passwordnya Widi. Kemudian kita klik tombol daftar. Setelah itu setelah proses selesai, kita langsung login ke dalam sistem. Saya sudah menginputkan username Widi, passwordnya juga Widi. Kita langsung check in. Di sini sistem akan menampilkan kolom untuk melakukan penambahan data dari konsumen tersebut. Di sini ada tombol tambah konsumen. Di sini kita dapat menginputkan nama, alamat, dan nomor telepon dari konsumen tersebut. Di sini saya sudah menginputkan nama konsumen Widi, alamat Jalan Mutiara, nomor telepon. Kemudian kita klik simpan. Setelah selesai, nanti data yang sudah kita inputkan akan muncul di data konsumen. Data konsumen ini nanti juga akan tampil ke dalam halaman kasir. Kasir juga bisa nanti melihat data konsumen yang telah diinputkan oleh konsumen tersebut. Selanjutnya kita akan login ke dalam sistem untuk owner. Baiklah, saya sudah menginputkan username dan password dari owner. Kemudian kita klik sign in. Di sini sistem akan menampilkan beberapa menu. Yang pertama itu laporan penjualan, laporan konsumen, dan laporan spare part, serta edit profil juga. Di dalam laporan penjualan, di sini owner bisa melihat laporan penjualan yang telah dilakukan oleh kasir di dalam menu transaksi sebelumnya. Baiklah, di sini menampilkan laporan transaksi penjualan spare part, menampilkan tanggal, nama konsumen, nama spare part, jumlah, harga, dan subtotal. Selanjutnya, owner juga bisa melihat laporan data konsumen. Laporan data konsumen seperti ini: nama konsumen, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada laporan spare part. Laporan spare part ini ialah menampilkan seluruh laporan data spare part yang telah diinputkan oleh kasir. Di sini saya sudah menginputkan lebih kurang sekitar 40-an data spare part. Di sini ada nama spare part, jenis motor, harga, dan jumlah stok spare part. Baiklah, itu saja penjelasan dari sistem saya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.